Tuhan, Bapa yang baik, kami bersyukur kepada Engkau. Hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk bisa datang ke tempat ini. Kami mau duduk diam dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, amin. Amin. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Seminggu sehat? Selama seminggu sehat? Ada yang sakit? Oh, sakit hati kata si Kristi. Sakit hati Kristi. Ada lagi yang lain? Ada yang sakit? Sepertinya tidak ada ya, puji Tuhan semuanya dalam keadaan sehat. Ya baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan yang terambil dari dua perikop, yaitu Perjanjian Lama dan juga Perjanjian Baru yang sudah dibacakan oleh kedua teman kita tadi. Ada Aristo dari Perjanjian Lama dan juga Kristi dari Perjanjian Baru. Nah, dari dua perikop pembacaan yang sudah kita baca, saya ambil satu tema buat kita pelajari pada saat hari ini adalah hidup dalam pertobatan. Ya, kalau kita berbicara tentang pertobatan ya, pasti orang selalu beranggapan bahwa oke, kalau bertobat itu artinya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang lama, terus hatinya itu dibalikkan atau hatinya itu berbalik kepada Tuhan. Tapi hari ini kita mau pelajari bersama apa sih arti dari hidup dalam pertobatan itu dan bagaimana kita bisa menjalani dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Jadi kalau menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut searching di Google saya biasanya kalau kita searching tentang pertobatan, apa sih pertobatan itu? Nah, pertobatan itu selalu diartikan atau didefinisikan dengan perubahan yang terjadi pada hati dan tindakan seseorang untuk bisa hidup lebih dekat dengan Tuhan. Nah, itu secara definisi yang biasa kita temukan di mana-mana. Ya, mungkin bagi kita secara pribadi juga kita mengartikan pertobatan itu mungkin berbeda ya, atau kalau saya bertobat itu definisi saya berbeda. Mungkin ada yang berbeda, tapi hari ini kita akan belajar bersama. Ya, mungkin kalau saat kita bertobat memang kita meninggalkan semua perbuatan yang lama, tidak lagi mengulangi perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Tapi setelah itu bisakah kita tetap bertahan dengan situasi yang mana kita bilang kita bertobat? Bisa nggak kita bertahan dan kita tahu nggak apa langkah selanjutnya untuk bisa kita tuh hidup senantiasa dalam pertobatan kita. Nah, hari ini kita akan belajar bersama dari perikop Ulangan 30 dan juga dari 1 Petrus itu ya. Nah, dalam Ulangan pasal 30 ayat 1 hingga 10 itu menjelaskan bagaimana keadaan seseorang yang pulih setelah bertobat. Ya, kalau judul di atasnya kita bisa lihat keadaan seseorang yang pulih setelah bertobat. Nah, di situ dijelaskan secara, kalau kita baca lagi kan agak panjang ya. Jadi secara sekilas di situ dikatakan bahwa orang yang bertobat akan mengalami pemulihan ya, akan ada penyertaan, bukan hanya pemulihan secara hubungan dekat dengan Tuhan, tetapi kehidupannya secara menyeluruh itu dipulihkan ya. Jadi seseorang yang menyatakan diri bertobat dan Tuhan sudah mengetahui dan sudah menyatakan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, maka seluruh kehidupannya itu akan mengalami yang namanya perubahan ya. Bahkan dalam kehidupannya itu akan mengalami yang namanya pemulihan. Nah, selanjutnya dikatakan bahwa seorang yang bertobat itu adalah apabila berbalik kepada Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, maka saat itulah Tuhan itu akan benar-benar memulihkan dan selain memulihkan, Tuhan juga akan mengubah keadaannya. Kalau mungkin sebelumnya dia adalah seorang yang tidak bisa dekat dengan Tuhan gitu ya, tidak bisa punya hubungan dengan Tuhan, tapi seseorang yang sudah menyatakan dia bertobat, secara otomatis Tuhan akan memulihkan, Tuhan akan menolong dia untuk bisa lebih dekat kepada Tuhan. Nah, selanjutnya hidup dalam pertobatan juga mengartikan bahwa kita turut mendengarkan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan segenap hati kita dan dengan segenap jiwa kita. Ya, jadi bukan hanya melibatkan ucapan kita, tapi juga melibatkan seluruh hati kita, seluruh jiwa kita untuk menyatakan bahwa kita mengasihi Tuhan. Ya, namun sebenarnya tanpa kita sadari ternyata kalau kita lihat dari Ulangan 30 ayat yang pertama itu dikatakan bahwa
Apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah diperhadapkan kepadamu itu, dan engkau sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu mengalau engkau, kemana Tuhan Allahmu mengalau engkau. Ya kalau kita lihat sekilas memang berbicara tentang pertobatan itu sebenarnya Tuhan kasih pilihan kepada kita. Kamu diperhadapkan dengan berkat dan kutuk. Ya kalau kita lihat di ayat pertama. Ya sampai hari ini juga kita juga tidak dipaksa untuk untuk selalu dengar sama Tuhan. Semua pilihan itu ada pada kita. Semua pilihan ada dalam diri kita, dalam pribadi kita sendiri. Tapi kita harus tahu bahwa apabila kita berbalik kepada Tuhan, kita tahu bahwa ada berkat yang dijanjikan. Dijanjikan berkat apa? Berkat pemulihan yang akan Tuhan berikan atas kehidupan kita. Ya, tidak hanya berkat pemulihan yang diberikan itu tidak hanya secara materi mungkin, tapi keseluruhan yang Tuhan bisa limpahkan dalam kehidupan kita. Teman-teman, berbicara tentang pertobatan, kita ingat kisah kita dengan orang tua aja. Contohnya kita dengan orang tua. Kalau kita jadi anak yang baik, kita jadi anak yang dengar-dengaran gitu kan, kita jadi anak yang turut sama orang tua, ada nggak sih orang tua yang tidak mau memperhatikan anaknya? Enggak kan? Pasti orang tua akan selalu ngelihat apa ya yang dibutuhkan oleh Vina, apa yang dibutuhkan oleh, apalagi yang dia butuhkannya pasti akan selalu dicari untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah demikian juga Tuhan, pada saat kita bertobat, kita berbalik sepenuhnya kepada Tuhan, apa sih yang tidak bisa Tuhan kasih sama kita? Ya, apa sih yang tidak bisa Tuhan kasih kepada kita? Kita mau apa? Tapi ingat, satu hal kita harus ingat juga, memang Tuhan bisa berikan kepada kita apa yang kita mau, ya. Tapi tidak semua apa yang kita mau itu mungkin baik buat Tuhan. Tapi yang harus kita ingat bahwa pada saat kita datang kepada Tuhan, pada saat kita menyatakan pertobatan kita jangan kejar berkat. Ya, itu yang harus kita ingat. Kenapa? Kita jangan kejar berkat ya. Ya, kalau kita menjadi anak Tuhan yang sudah dengar-dengaran, yang sudah taat kepada Tuhan, berkat itu akan otomatis mengalir, ya kan? Sama dengan orang tua, kalau kita dengar-dengaran sama orang tua, terus orang tua ngasih sesuatu yang tidak pernah kita minta. Demikian juga Tuhan. Atau pernah nggak di sini teman-teman, aku nih sudah dekat nih sama orang tua, aku sudah rajin nih Pak, mana uang, mana ini? Mungkin ada sebagian kita mungkin yang masih merengek-rengek minta uangnya, tapi secara kalau kita melakukan semua itu dengan tulus dan orang tua memperhatikan kita tanpa kita minta, orang tua itu kasih buat kita. Ya itu demikianlah dengan Tuhan. Ya, saat kita menyatakan keseriusan kita dalam pertobatan kita dengan Tuhan, maka segala apa yang kita inginkan daripada Tuhan itu akan otomatis menjadi bagian kita. Ya. Selanjutnya, itu adalah hal berkat yang kita tahu setelah kita hidup dalam pertobatan kita. Kemudian, apa yang harus kita lakukan dalam menghidupi pertobatan kita? Ya, kita udah tahu nih kalau pertobatan itu menghasilkan pemulihan, ya kan? Menghasilkan pemulihan, menghasilkan berkat yang melimpah daripada Tuhan, ya. Tapi tidak cukup sampai di sini dong, enak aja. Masa dari Tuhan aja kita mau, kitanya kontribusi kita apa gitu kan? Nah, dari sini kita belajar lagi bahwa kita juga perlu ada bukti konkret ya, bukti konkret apa yang kita lakukan supaya kita tuh benar-benar hidup dalam pertobatan kita. Nah, bukti konkret yang bisa kita tunjukkan kepada Tuhan adalah hidup dalam pertobatan itu dengan mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita, gitu, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa kita. Nah, kalau kita lihat dari pembacaan yang kedua dari 1 Petrus 3 itu mengenai hidup dalam kasih. Nah, bisa kita gambarkan demikian. Untuk bisa hidup pada saat kita sudah bertobat, menyatakan kita bertobat dan berbalik sepenuhnya sama Tuhan, yang harus kita lakukan sebagai bukti konkret kita adalah hidup dalam kasih dan tetap terkonek sama Tuhan. Ya, untuk bisa tahu isi hati Tuhan, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ya, harus hidup tetap terkonek dengan Tuhan sebagai bentuk nyata dari pertobatan kita, ya. Bukti pertobatan yang dapat kita tunjukkan, ya, yang dapat kita tunjukkan itu adalah dari pembacaan ini, yaitu mampu menderita dengan sabar. Kalau kita lihat dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 13, kemudian
Tidak takut terhadap penderitaan yang akan terjadi. Kemudian apalagi bertanggung jawab dengan iman percaya kita. Dan belajar untuk memiliki hati yang lemah lembut. Ya, dari beberapa hal nanti teman-teman atau Bapak Ibu sekalian bisa melihat dan membacanya kembali dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 8 hingga 18 ini. Dari hal yang tadi saya sebutkan mungkin sekilas mungkin untuk kita bisa membuktikan bukti nyata kalau kita memang benar-benar hidup dalam pertobatan kita. Mungkin itu menjadi hal yang tidak mudah untuk kita lakukan, ya kan? Namun ini hal yang bisa kita lakukan untuk bisa membuktikan iman kita, ya kita belajar untuk hidup dalam kasih itu. Belajar hidup dalam kasih dengan sesama, hidup dalam kasih kita dengan Tuhan. Lalu satu hal juga yang harus kita ingat bahwa pada saat kita mencoba untuk melakukan semua hal-hal yang baik dalam kehidupan kita sebagai bukti konkret dalam pertobatan kita, kadang kita saya sudah melakukan itu semua, mudahlah gitu kan. Tapi kita harus ingat bahwa mata Tuhan itu tertuju loh kepada semua orang-orang yang berlaku baik. Kalau kita lihat di 1 Petrus pasal 3 ayat 12 itu dikatakan bahwa sebab mata Tuhan itu tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada permohonan mereka minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ya, jadi hidup dalam pertobatan kita harus ingat selain kita sudah menyatakan pertobatan kita, ada bukti nyata yang harus kita lakukan kepada sesama kita. Dan di atas semuanya kita harus menyadari bahwa mata Tuhan itu selalu tertuju kepada kita, selalu memperhatikan tingkah laku kita. Jadi mari kita semua belajar untuk hidup dalam kasih, ya. Jadi untuk bisa hidup dalam pertobatan, hal mendasar yang harus kita punya adalah bertobat dengan sungguh-sungguh, melibatkan segenap hati dan jiwa kita, maka pemulihan yang diberikan itu akan mengikuti kita. Setelah pertobatan itu terjadi, maka tunjukkan buah dari pertobatan itu dengan apa? Memiliki kasih dan dilakukan bukan hanya kepada diri kita sendiri, tetapi juga kepada sesama kita. Ya, kita harus ingat bahwa mata Tuhan itu tertuju ya kepada orang benar dan juga orang yang hidup benar. Jadi semua pilihan itu ada di tangan kita. Kalau hari ini kita mau bertobat dan sungguh-sungguh, ada janji pemulihan, ada janji berkat untuk kita. Tapi kalau kita memilih untuk tidak bertobat, itu pilihan juga ada di tangan kita semua. Jadi hari ini apa yang menjadi pilihan kita? Teman-teman bisa jawab dalam hati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami belajar untuk bisa hidup dalam pertobatan kami untuk senantiasa dekat kepada Engkau dan mendengarkan suara Engkau. Tuhan pimpin kehidupan kami, supaya kami terus berada dalam jalurnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dalam nama Yesus, amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Dan bersama dengan seluruh umat percaya di seluruh dunia, kita akan mengakui iman kita seturut dengan pengakuan iman. Bersama, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Ia turun ke dalam dunia orang mati. Pada hari ketiga dia bangkit kembali. Ia naik